Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nurfalah. Saya dan rekan saya Randi Wismanudin akan memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Skala Mikro Kecil dan Menengah. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Poin pertama yaitu tentang karakteristik organisasi. Nah, yang pertama, koordinasi. Koordinasi akan membantu dan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan. Koordinasi juga menghindari penundaan pekerjaan. Berbagai fungsi dalam sebuah organisasi bergantung satu sama lain dan juga mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua, divisi pekerjaan. Organisasi berurusan dengan seluruh tugas. Berbagai aktivitas ditugaskan kepada para anggota yang berbeda untuk pencapaian efisien mereka. Namun hal ini bukan berarti bahwa satu orang anggota tidak dapat menjalankan banyak fungsi, tetapi spesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas seseorang. Kemudian yang ketiga, tujuan yang sama. Semua struktur organisasi merupakan sarana menuju pencapaian tujuan perusahaan yang sama. Struktur organisasi harus dibangun berdasarkan tujuan yang jelas. Hal ini akan membantu pencapaian organisasi dengan benar. Kemudian selanjutnya yang keempat, hubungan kooperatif. Organisasi yang memilih struktur yang baik akan menciptakan hubungan kerjasama di antara berbagai anggota organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat dibentuk oleh satu orang, setidaknya membutuhkan 2 orang atau lebih. Kemudian yang terakhir, hubungan otoritas tanggung jawab yang ditetapkan. Sebuah organisasi terdiri dari berbagai posisi yang diatur dalam hierarki dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tentunya selalu ada otoritas pusat untuk organisasi yang baik. Hierarki posisi dalam organisasi menentukan garis komunikasi dan pola hubungan. Kemudian pengertian dari organisasi itu sendiri, suatu pengaturan orang-orang yang sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu poin manfaat organisasi. Yang pertama, dapat tercapainya sebuah tujuan. Manfaat organisasi yang dibentuk dari berbagai tujuan bersama yang berkaitan, maka dapat lebih berpeluang dalam meraih tujuan secara maksimal dan efektif. Kemudian yang kedua, melatih mental untuk berbicara di publik. Mental pada saat berbicara di depan publik tidak setiap orang dapat melakukannya dengan mudah. Perlu adanya pelatihan yang lama dan secara berkala. Nah, suatu organisasi, kelompok belajar, dan lainnya merupakan wadah yang tepat dalam mengembangkan public speaking. Kemudian yang terakhir, mudah memecahkan masalah. Dalam suatu organisasi sering terdapat berbagai masalah, entah itu disebabkan karena adanya perbedaan pendapat atau hal-hal yang lainnya. Pemecahan dari berbagai permasalahan yang ada mengajarkan kita untuk harus bersikap serta dapat menyikapi permasalahan yang ada, yang lebih kompleks serta menjamu. Kemudian poin selanjutnya adalah divisi manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematik berkaitan dengan satu bidang kajian khusus yang di dalamnya terkandung atau berisi fakta-fakta umum yang menjelaskan suatu gejala. Kemudian yang kedua, manajemen sebagai seni. Mengacu kepada apa yang sudah dikemukakan pada paparan terdahulu, manajemen adalah seni menunggang kuda. Salah satu sifat seni berhubungan langsung dengan karakter kehidupan masyarakat atau dalam skala yang lebih kecil dengan lingkungan organisasi yang berbeda satu dengan lainnya. Selanjutnya, manajemen sebagai proses dan sifat manajemen lainnya. Manajemen sebagai proses mengacu kepada sejumlah fungsi yang saling berkaitan. Dalam hal ini, proses yang dimaksud adalah bagaimana manajemen menciptakan, melaksanakan, dan mengarahkan tujuan organisasi melalui kerjasama berbagai upaya secara sistematis. Kemudian manajemen menurut para ahli. Di sini menurut Feniel, manajemen adalah fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Serta menurut Mary Parker Follett tahun 1997, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Poin selanjutnya yaitu manfaat manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, planning atau perencanaan.
Proses perencanaan sifatnya sangat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Proses perencanaan ditunjukkan untuk masa yang akan datang, karena pada masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Teori tentang pengorganisasian tentang organisasi lini yaitu adanya pemusatan wewenang pada level pemimpin organisasi. Kemudian pengarahan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah proses pengarahan adalah ditunjukkan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugas secara baik. Yang selanjutnya yaitu pengkoordinasian, yaitu bahwa koordinasi dapat berarti meningkatkan bersama, menyatukan, dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir pengendalian. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.